Oke, Sobat Survivor, kita kembali meliput dari lahan milik Pak Mardianto. Kebetulan Pak Mardianto sedang membantu atau apa istilah bahasanya itu? Kayak sunguyun, gotong royong, membantu tetangganya Pak Agus Sujarwo. Jadi kita cukup sebagai penikmat tanaman padinya yang sudah menguning, besok dipanen. Luar biasa. Nah, ini ada salah satu praktisi pertanian asik yang kebetulan lulus di jurusan pertanian ya Mas ya? Betul. Boleh dijelaskan spesifik jurusan jenengan ini apa sebenarnya? Kalau saya itu prodinya teknologi benih. Teknologi benih gitu. Saya perbenihan. Sejauh mana dampak benih yang bagus terhadap hasil tanaman? Jauh. Misal kalau sekarang ada benih hibrida. Benih hibrida itu kan hasil persilangan dari tetua yang unggul dan juga tetua unggul disilangkan. Jadilah benih hibrida. Itu jauh sih kalau produktivitas. Terus juga bisa dipangkas misal umur panen. Jadi umurnya jadi genjah. Misal kayak padi lokal bisa 5 bulan 6 bulan baru panen. Artinya walaupun subur dan terlihat sehat, tapi akan berbeda apabila bibitnya itu bibit unggul gitu ya. Ya, betul. Nah, seperti yang ini kalau tidak salah ini penjelasan dari Pak Mardianto kemarin, ini jenis bibit yang sudah diulang-ulang ditanam. Artinya apa istilahnya itu, kayak sudah keturunan keberapa gitu. Inbrida. Nah, jadi selagi memakai benih inbrida ya. Jadi kalau benih inbrida itu misal kita pilih, tetap diseleksi juga, nanti dituakan jadikan benih lagi, itu masih bagus. Tapi kalau benih hibrida yang kita tanam terus kita gunakan untuk benih lagi selanjutnya, itu malah tidak direkomendasikan, itu kurang bagus malahan. Kalau hibrida? Kalau inbrida, padi inbrida masih oke. Apa yang membedakan? Bedakan apanya nih Pak? Membedakan keduanya? Dari sisi tanaman dan produktivitasnya Pak. Oke, maksudnya kedua-duanya perlakuan apa yang dilakukan terhadap hibrida sehingga bisa diulang-ulang gitu? Oh, kalau inbrida itu emang dari silsilahnya Pak. Dia tuh silsilahnya emang bisa untuk dilanjutkan. Tapi kalau hibrida itu kan hasil dari persilangan. Hasil persilangan dari dua atau beberapa indukan lah. Nah, itu kalau diturunkan lagi, waduh itu jadi panjang tuh bahasannya tuh. Karena ada F1, F bla 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 blanya. Jadi kalau menurut jenengan itu yang membuat kayak petani di sini, kalau bisa dilihat kan ini tanamannya ini sempurna nih ya. Bagus, terawat dengan bagus, buahnya juga ginuk-ginuk. Tapi dari segi produktivitas pada akhirnya walaupun dengan kondisi padi yang sama seperti ini masih kalah dengan luasan yang sama di Jawa. Gitu ya. Iya. Atau pengaruh dari nutrisi dari tanah juga mungkin ya. Jadi ini kalau dilihat dari rumpunnya emang rumpunnya anakannya banyak ya Pak. Tapi kalau dilihat dari Malai masih kurang maksimal lah. Tapi kalau kita balik lagi karena ini di SP10 terus juga terus juga ini tanahnya. Mungkin tadi kita beberapa sampel ngambil udah masam ya. Ini termasuk bagus sih Pak untuk produktivitasnya. Nah itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya Anda sebagai seorang akademisi bisa menjelaskan nggak? Kata orang katanya tanah asam nanti kualitas padinya nggak bagus. Tapi kenyataannya di Kalimantan ini tanah asam tapi padinya tetap bagus. Itu ada faktor X kah yang harusnya bisa menjadi bagian dari penelitian atau seperti apa kalau menurut jenengan? Ini harusnya ada bapaknya ya. Satu dulu dari lahannya. Entah ini ada perlakuan apa dari bapaknya. Terus juga dari benihnya. Ini benihnya tadi masih kurang jelas lah bapaknya pakai benih apa. Siapa tahu bapaknya ada pakai benih ya emang lahan rawa. Kan ada juga seed treatment. Jadi seed treatment itu bisa juga dipakai untuk lahan-lahan yang marginal, lahan rawa. Nah itu ada seed treatment lah sebelum kita menanam ke lahan gitu. Jadi ada perlakuannya dulu. Ya. Itu sih. Luar biasa. Jadi kalau menurut jenengan ini, dari pengamatan jenengan ini padinya ini sudah sesuai, sudah memuaskan kah atau apa dari beberapa karakteristik benih bulir padi yang mungkin masih ada yang kisut dan sebagainya?
Kalau kita bandingkan dengan beberapa titik yang sudah kita datangi ya, ini termasuk tanaman padi yang oke, mantap sih bapaknya ini. Iya. Iya. Tapi itu ada faktor tanah juga kayaknya Mas. Soalnya di sini ketika pada saat pasang ini surutnya tuh enggak terlalu lama. Oke. Maksudnya enggak, karena memang kondisi tanah yang agak tinggi ketimbang di jalur 1. Nah, ini kita perlu perjelaskan juga kepada penonton. Ini bukan soal mau dan tidak mau menggarap lahan sebenarnya, tapi ini soal memang kondisi lahan yang berbeda. Jadi kalau di sana itu memang lahannya cukup ekstrim untuk ditanami padi. Apalagi kalau bisa dilihat di tempatnya Pak Marno tadi yang kita pergi, itu kan dalam banget Mas ya. Iya. Nah, jadi walaupun ini sebutannya SP10 ya, tapi ada terbagi 3 jalur dan ternyata 3 jalur itu beda-beda karakter tanahnya dan ketinggiannya pun sepertinya ada sedikit beda ya Pak. Kalau sebelah sana kayaknya lebih rendah tadi dan ini kalau pasang sebetulnya air masih nggak membanjiri banget lah. Iya. Untuk di sini. Baik, kita ke sana dulu ya Mas ya. Baik Sobat Survivor, kita masih mau menikmati suasana sore sebelum kita ke jalur 2 dan jalur 3. Semoga kalian masih kuat ya. Harusnya tadi pagi kita jalan ya Mas ya. Iya. Nah, ini tanaman padinya. Nah, kali ini kita melihat tanaman padinya nih Mas. Nah, ini pertumbuhannya. Nggak tahu ini umur berapa, cuman kalau bisa ketebak nggak sih Mas kalau segini umur berapa gitu? Susah ya. Susah. Iya. Baik. Jadi ditanam berjenjang. Jadi memang Pak Mardianto tidak memfokuskan untuk kuantitas lahan tanam padi, tapi kualitas penanamannya yang diperhatikan. Jadi benar-benar penanamannya pun ini menggunakan tali loh Mas. Biar rapi ya Pak? Iya, jadi dipakein tali ini. Untuk bisa dibuat seperti ini tuh dipakein tali. Nah, gitu. Ah, jadi ini juga ya, saya lihat kalau mau ya beberapa orang aplikasi lah tanam padi pakai jejer legowo. Kenapa? Jarwo. Ya, jarwo. Kenapa? Biar nanti pas kita bersihin rumput atau mau mupuk, kita di tengah tuh bisa jangkau karena ada gangnya sendiri. Betul. Nah, seperti ini ya. Kayaknya jarwo ya Pak? Nggak tahu, kayaknya nggak ada jaraknya deh Mas. Ada ya? Nggak pakai jarwo ya? Ada tapi kecil banget. Tapi ngomong-ngomong pakai nama jarwo itu ada Pak Agus Sujarwo. Ini kalau mau padahal ini dihilangin nih. Oh gitu. Apa sebenarnya keuntungannya tuh Mas? Ini Pak, jadi kita bisa jalan untuk mupuk Pak. Bisa gitu. kita nggak dikasih gang ini ya Pak. Tapi pertimbangan petani itu dari segi kuantitas Mas, kuantitas panen kan dengan mereka tanami semua hasilnya lebih maksimal. Tapi buktinya orang penelitian dan juga orang membuktikan di lapangan di sawah itu malah lebih oke jarwo Pak. Karena itu tadi Pak, kita bersihin rumput bisa ke tengah sawahnya ya Pak. Habis itu kita mupuk bisa. Coba bayangkan ya Pak. Saya bayangkan dulu Bayangkan, ini nggak ada gang. Habis itu lahan kita bisa bergerak cuma di sisi-sisi sawah. Di tengah kita gimana mupuk Pak? Oh iya juga ya. Nah jadi ada. Tapi kan sekarang kan pakai teknologi Mas, pakai drone misalnya. Di sini ada nggak Pak drone? Oh ya itu dia masalahnya. Nah itu dia Pak. Dan rata-rata Pak drone itu nggak semua petani ada. Itu cuma efektif ya. Bantuan dari dinas kah? Itu Pak. Masih belum merata. Gitu ya. Sobat Survivor ini indah sekali. Nah, ini kalau kita ke Jogja ini biasanya kalau kita masuk luar kota Jogja ke arah Bantul ya. Tapi bedanya nih ya. Di sana mau hujan mau kering ya jalannya tetap bagus. Kalau di sini kalau pas musim hujan maka tentu kita nggak bisa seleluasa ini masuknya Mas. Jadi beruntunglah Sobat Survivor Anda yang tinggal di kota-kota besar dan mempunyai lahan gitu ya. Dan ke depan Sobat Survivor ini mungkin doa saya dan harapan saya buat Sobat Survivor juga yang ingin terlibat sini nanti akan ada pembangunan musola. Jadi di klaster pemukiman transmigrasi di sini nanti akan ada musola di sini yang akan berdiri. Jadi buat Anda yang mau berinfak atau nantinya bisa berkoordinasi dengan Pak RT-nya supaya nanti di sini ada musola berdiri. Baik Sobat Survivor, luar biasa. Nah, ini dua
guru saya nih. Guru. Luar biasa. Oh, mesti pakai kacamata gitu, Mas? Iya, saya nggak pede Pak. Oh gitu. Kayak habis lembur tadi malam. Baik Sobat Survivor. Jadi ada gradasi warna di sini ya Mas ya. Warna hijau dan warna kuning. Gitu ya. Kalau dilihat nih irigasinya juga udah bagus sekali. Ya, ini dibuat secara manual dan secara mandiri oleh Pak Mardianto Sobat Survivor. Luar biasa. Pematangnya juga bagus. Iya, pematangnya juga keren. Ini indah banget. Ini healing banget ya. Healing. Nah, gini, Pak. Ya, ada yang mau dijelasin nggak Mas? Ini Mas. Bisa. Nah. Kita ke tengah gimana, Pak? Oh gitu. Iya. Ini nggak dipupuk Mas. Oh, nggak dipupuk ya, Pak? Iya, tapi subur kayak gini. Tapi memang rapi sih tanamannya. Saya akui memang rapi. Memang ini rapi sih, Pak. Dipupuk dikit katanya. Ya. Kalau jarum itu untuk pupuk, untuk nyemprot juga. Untuk anu juga ya, weeding. Apa ya weeding? Menyabutin rumputnya. Oke. Terima kasih Mas Adlin atas penjelasannya. Mantap. Sangat lengkap, sangat mantap. Jadi Sobat Survivor, ini lahan milik Pak Mardianto asal Grobogan, Jawa Tengah. Senang bisa langsung mengunjungi lahan beliau dan bisa bertukar pikiran dengan anak muda ini yang kebetulan memang lulusan pertanian. Siapa Saya mau kuliah di gimana ya promosi. Jadi siapa tahu teman-teman viewers mau mendaftarkan diri atau mendaftarkan anaknya di kampus kita. Apa namanya? Politeknik Pembangunan Pertanian atau disingkat Polbangtan. Jadi Polbangtan ada beberapa cabang. Ada Yogyakarta Magelang, ada Bogor, ada Malang, ada Medan, ada Manokwari, ada juga Pepi. Pepi itu di Tangerang, Serpong. Habis itu ada juga Polbangtan di Goa. Jadi teman-teman dimanapun sebetulnya bisa masuk lah. Jadi di situ adalah kampus beasiswa dari Kementerian Pertanian. Pendidikannya gratis. Di situ disediakan asrama, makan, pendidikan gratis. Ya. Jadi semoga beberapa teman-teman berminat lah, karena lumayan bagus. Oke, baik. Worth it lah. Worth it ya. Itu sangat membantu bagi orang tua yang memikirkan, oh gimana sih anaknya mau kuliah, Polbangtan gratis guys. Hush. Iya. Dibiayai pemerintah? Dibiayai pemerintah, beasiswa Kementerian Pertanian. Tapi masuknya susah nggak? Enggak, Jalurnya banyak. jalurnya banyak. Jalur apa ini? Jalur orang dalam atau jalur? Jadi untuk masuk Polbangtan sendiri teman-teman bisa melalui jalur umum, undangan, kemudian undangan sendiri ada terbagi dua. Kemarin undangan yang kerjasama dengan sekolahan itu untuk khusus bagi SMK PP, SMK Pertanian, dan juga anak petani berprestasi. Oh gitu. Jadi anak-anak di sini yang nanam bagus nih bisa nih Mas ya? Bisa. Nah, kan berprestasi kan juga indikatornya apa gitu kan? Juga Kalau berprestasi maka anaknya bisa masuk di Polbangtan dengan syarat SMA atau MA, biasanya dengan jurusan IPA. Gitu. Kemudian ada juga jalur PSKM, itu jalur prestasi akademik, non akademik dan akademik. Kemudian ada juga jalur kerjasama dengan dinas instansi daerah terkait. Kemudian juga ada satu lagi apa ya? Jalur jalur umum teman-teman. Jadi ikut tes. Sama di Polbangtan juga sekarang sudah ada jalur untuk khusus tugas belajar untuk PNS. Wah mantap ya. Iya. Luar biasa. Jadi semoga kalian selalu mengingat saya ketika sudah jadi Menteri Pertanian ya. Amin. Mantap. Menteri Perikanan. Oh jauh ya, beda ya. Beda. Masih masuk P3. Baik Sobat Survivor, ini kita mau ke jalur 2. Ini kebetulan saya bikin mereka kapok ikut sama saya kayaknya. Enggak dong. Nggak ada. Kita di sana ada Mas Rofik juga sedang panen padi. Oke. Ya, oke, monggo kita jalan. Lanjutkan. Kita lanjutkan perjalanan Sobat Survivor sambil mendengarkan musik indah yang saya persembahkan ke Sobat Survivor semuanya. Sebab kau terlalu indah.